Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Alhamdulillah kita bisa memulai ngaji bareng, memulai kisah bareng mengenai keilmuan-keilmuan yang ada dalam agama Islam. Sebenarnya bagaimana ajaran agama Islam itu dan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk melakukannya. Ada ayat menarik sebenarnya dalam konteks ini, yaitu ayat udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu ay antum fis-silmi kafah. Kalau diterjemah bebas, masuklah kalian semua fis-silmi, di dalam Islam kafah semuanya. Ada beberapa pentafsiran apakah kalimat kafah itu adalah keterangan dari domir yang ada pada udkhulu sehingga memberikan makna masuklah kalian semuanya tanpa terkecuali. Tafsir ini didukung oleh beberapa teori fikih. Dalam fikih itu semua orang mukallaf diwajibkan untuk masuk Islam tanpa terkecuali. Yajibu 'alal mukallaf ad-dukhul fil Islam wa thubut fihi. Setiap orang mukallaf itu wajib masuk ke dalam agama Islam, wajib menetap dan tidak berpindah-pindah dalam agama Islam, dan iltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, menyanggupi, menerima apa yang menjadi kewajiban dari hukum-hukum Islam. Melihat ini, artinya ayat ini tuntutannya adalah kita semua dituntut untuk masuk Islam. Ada yang mentafsirkan bukan keterangan dari isim domir dalam udkhulu, tapi keterangan fisilmi, artinya masuklah ke dalam Islam secara utuh, tidak terpotong-potong. Mengerti Islam itu harus mengerti syariatnya, mengerti Islam itu harus mengerti usulnya, mengerti Islam itu harus mengerti tasawufnya, sehingga utuh mengetahui Islam ini. Islam itu tidak hanya syariat, tapi Islam itu juga tasawuf. Islam itu tidak hanya hukum, Islam itu juga adab. Karena akeh saiki wong ngerti hukum Islam tapi toto kramane kepada kiai, kepada ulama atau konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Islam banyak sekali. Nah, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita dalam berislam, kita dalam memahami Islam harus utuh. Lah kajian ke depan, kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan mengkaji bagaimana sebenarnya, misalnya contoh sholat. Sholat itu syariatnya seperti apa? Terus bagaimana prinsip-prinsip usulnya, prinsip-prinsip dasar sholat itu bagaimana. Kemudian bagaimana kaitannya sholat itu dengan tasawuf. Ini akan menarik kalau kita sebagai umat Islam memahami semua yang ada dalam Islam, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat. Kita tahu dari sisi syariatnya, kita tahu juga dari sisi usulnya, kita juga tahu bagaimana kemudian menjadi konsep tasawuf. Sholat itu kalau hanya untuk menggugurkan, contohnya dalam sholat, ada mau terima untuk menggugurkan kewajiban, ya udah sholat aja. Masuk kosong. Masuk hati ini kosong, pokoknya syarat rukunnya jelas. Tuntutan kewajibannya sudah selesai, sudah assalamualaikum, selesai sholat. Tapi apakah sholat ini bisa menjadi amunisi untuk kita
untuk tidak melakukan fahsya, untuk tidak melakukan kemungkaran. Ini contoh dalam sholat aja. Sehingga banyak orang melakukan sholat tapi maksiatnya juga jalan. Karena sholatnya tidak sampai kepada ruh tasawuf itu. Ini contoh. Di dalam masalah lain, misalnya dalam masalah puasa. Kalau ingin puasa selesai, ya udah lakukan aja puasa sesuai syarat. Pokoknya ono kewajibannya jelas cukup syaratnya sudah selesai. Apakah diterima? Nanti dulu. Soalnya wong puasa ya ambil yang kisahkan wong ya akeh. Poso ambil gosip di WA ya birang-birang. Nah konsep-konsep ini kalau kita mau mengkaji satu persatu bagaimana konsep syariatnya, bagaimana asal muasal sholat itu diwajibkan, dan bagaimana kualitas sholat itu bisa membuat kita semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di pertemuan-pertemuannya akan datang akan kita kupas satu persatu. Artinya pengajian ini bebas mawon, kadung anggap pengen ududan ya ududan, kopian bamparan bisa. Tapi yang penting kita mengkaji bagaimana hukum dalam Islam ini, asal usulnya, nas asalnya bagaimana, kemudian konteks tasawufnya bagaimana, sehingga kita mengetahui Islam tidak hanya satu sisi. Kita mengetahui Islam dari banyak sisi. Kita tahu Islam dari sisi syariatnya, kita tahu Islam dari sisi usulnya, kita tahu Islam dari sisi tasawufnya. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kita tidak banyak-banyak, usahakan karena dulu sini seperempat jam kan sudah cukup, 10 menit, 15 menit lah. Yang penting mengena. Insya Allah kita akan setiap minggu ngaji kisah ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.